Joy Pelopessy bersiap terbang ke Bali, tak sabar gabung TC skuad Garuda. Eliano Renders cetak gol cantik, langsung pamer ke sang kakak Tijani Renders. Dani Lanzard pantau langsung aksi Calvin Verdong yang berhasil bawa klubnya menang 3-0. Gerard van den Broek pastikan Mauro Zilstra masuk rencana skuad timnas Indonesia U23. Miss Hilgers jadi incaran dua klub besar Liga Belanda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Eliano Renders mencetak gol kemenangan PSV Zwolle saat mengalahkan Willem II dengan skor 2-1 pada lanjutan Eredivisie di Stadion Koning Tilburg. Eliano mencetak gol cantik pada menit ke-79 usai menerima umpan dari Kaderovic. Pemain 24 tahun tersebut mengecoh pemain belakang Willem II dengan 2 kali gerakan dan melepaskan tendangan keras ke gawang. Usai cetak gol, Eliano Renders ingin pamerkan gol cantiknya kepada sang kakak Tijani Renders. Saya penasaran apa pendapat saudara saya Tijani tentang gol saya. Tapi sekarang dia sedang bermain saat Milan melawan Bologna. Kami telah sepakat bahwa kami berdua akan mencetak gol. Jadi sekarang giliran dia yang harus mencetak gol, ujar Eliano Renders. Sayang, Tijani Renders gagal mencetak gol saat AC Milan dikalahkan Bologna 0-1 pada final Coppa Italia di Stadion Olimpico Roma. Gol kemenangan yang dicetak oleh Eliano Renders sangat penting bagi PSV Zwolle. Pasalnya, kemenangan atas Willem II membuat PSV Zwolle membuka peluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan melalui jalur playoff. Kemenangan atas Willem II membuat PSV Zwolle menduduki peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Belanda dengan 38 poin. PSV Zwolle akan bersaing dengan Groningen, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, Heerenveen, dan juga NEC Nijmegen untuk merebutkan tiket bermain di Conference League musim depan. Asisten pelatih skuad Garuda yakni Dani Lanzard nonton langsung aksi Calvin Verdong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdong membantu NEC Nijmegen menang atas NEC Breda dengan skor 3-0. Laga itu berlangsung pada Kamis 15 Mei 2025. 3 gol kemenangan NEC Nijmegen dicetak oleh Brian Pereira menit ke-31 dan 2 gol Brian Linssen pada menit ke-67 dan juga 70. Pada laga tersebut Calvin Verdong dipercaya sebagai kapten tim dan bermain sepanjang pertandingan. Ia bermain di posisi bek sayap kiri. Kemenangan ini juga membuat NEC Nijmegen naik ke peringkat ke-8 dengan 40 poin. Dengan berada di posisi ke-8, NEC Nijmegen berpeluang bermain di turnamen Eropa. Peringkat tersebut adalah posisi untuk mendapatkan tiket ke playoff Conference League. Aksi Verdong sebagai kapten memimpin NEC Nijmegen disaksikan langsung oleh Dani Lanzard. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Story Dani Lanzard pada Kamis 15 Mei 2025 dini hari. Ia berada di tribun yang merupakan kandang NEC Nijmegen. Tak heran jika Dani Lanzard memantau langsung performa Calvin Verdong. Calvin Verdong adalah pemain inti timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda tersebut sudah tampil dalam 9 laga dengan timnas Indonesia. Ia debut di skuad Garuda pada 11 Juni 2024 di bawah kepelatihan Sintayong. Dalam 9 laga tersebut, Calvin Verdong selalu masuk dalam starting line up. Bahkan dalam 8 laga terakhirnya, ia selalu bermain penuh. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial melawan Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia, Joy Pelopessy dikabarkan bersiap untuk terbang ke Bali. Joy Pelopessy mengaku tak sabar untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Terlebih skuad Garuda dalam waktu dekat akan melakukan TC di Bali. Joy Pelopessy sendiri saat ini sudah merampungkan semua pertandingan bersama dengan klubnya. Artinya Joy Pelopessy sudah tidak ada kegiatan dengan klubnya dan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Joy Pelopessy mengaku sangat antusias dengan TC di Bali yang akan segera digeber. Joy Pelopessy juga mengatakan bahwa ia bangga dengan keputusannya bergabung dengan Merah Putih. Joy Pelopessy mengaku merasakan perasaan istimewa saat memperkuat timnas Indonesia. Perasaan yang tak pernah ia rasakan ketika membela klub-klubnya selama ini. Joy Pelopessy merupakan salah satu pemain yang baru diantusiasi oleh timnas Indonesia.
Dia secara resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 10 Maret 2025. Waktu itu Joey Pelopessi diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia sebelum laga melawan Australia dan juga Bahrain. Namun Joey Pelopessi baru mendapatkan debutnya untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain di Stadion GBK, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Dalam laga tersebut, Joey Pelopessi bermain penuh dengan mengantar skuad Garuda menang 1-0. Pemain keturunan Maluku itu mengatakan ada keistimewaan tersendiri ketika bermain untuk timnas Indonesia. Joey Pelopessi mengakui ada perbedaan ketika membela klubnya dan juga tim nasional. Bermain untuk timnas, Anda tahu rasanya berbeda, dengan lagu kebangsaan dan juga segala yang ada di sekelilingnya. Saya tak sabar gabung TC di Bali, kata Joey Pelopessi beberapa waktu yang lalu. Dalam waktu dekat timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan juga Jepang. Skuad Garuda wajib meraih hasil positif untuk menjaga lolos ke Piala Dunia 2026. Perjalanan Mauro Zylstra menuju status sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan. Penyerang muda berbakat ini tengah memasuki fase krusial dalam proses legalitas yang akan menentukan apakah ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Meskipun jalan yang ditempuh tidak semudah membalikkan telapak tangan, sinyal positif sudah mulai terlihat dari berbagai pihak terkait. Mauro Zylstra, pemain kelahiran Belanda tersebut, memiliki darah Indonesia, menjadi sorotan publik sepak bola tanah air dalam beberapa bulan terakhir. Namanya masuk daftar pemain incaran di PSSI sebagai bagian dari program jangka panjang yang bertujuan memperkuat timnas Indonesia untuk komposisi tim nasional dengan tambahan pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni di level Eropa. Usianya yang masih 20 tahun menjadikan Mauro Zylstra sebagai hasil potensial jangka panjang bagi skuad Garuda. Pemain yang saat ini memperkuat FC Volendam tersebut sempat menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan dia tidak ragu mengutarakan kesiapan menjalani proses naturalisasi demi mendapatkan kesempatan mengenakan jersey merah putih. Sebuah wawancara yang pernah ia lakukan mengindikasikan bahwa kecintaannya terhadap tanah leluhur bukanlah sebatas formalitas. Namun jalan Mauro Zylstra menuju skuad Garuda masih harus melalui satu proses administrasi penting, pengurusan dokumen kewarganegaraan, terutama terkait paspor Belandanya. Menariknya, Mauro Zylstra ternyata tidak hanya masuk dalam radar PSSI, tetapi juga telah mendapatkan perhatian langsung dari pelatih timnas Indonesia 23 Gerard van den Boom. Pelatih berdarah Belanda tersebut dikabarkan cukup antusias terhadap potensi Mauro Zylstra, bahkan menginginkannya segera bergabung dalam skuad muda Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa minat untuk membawa Mauro Zylstra ke skuad Garuda bukan hanya berasal dari kalangan federasi, tetapi juga dari jajaran pelatih yang melihat potensi teknis pemain secara langsung. Bintang timnas Indonesia yakni Mitch Hilgers dilaporkan segera meninggalkan FC Twente di bursa transfer musim panas 2025. Hilgers pun tak perlu risau mencari klub baru, sebab dua klub raksasa Belanda yakni PSV Eindhoven dan juga Feyenoord dikabarkan tertarik menampung bek berusia 23 tahun tersebut. Mitch Hilgers memperpanjang kontraknya dengan FC Twente pada 2023. Dikabarkan ada perjanjian untuk perpisahan sebelum kontraknya berakhir pada 2026 untuk menghindari transfer secara gratis. Saat ini Mitch Hilgers memiliki harga pasaran sebesar 9 juta euro atau sekitar 166 miliar rupiah. Pemain keturunan Madura itu sudah dikaitkan dengan dua klub besar yakni PSV Eindhoven dan juga Feyenoord. Laman Football Transfer Market menyebutkan belum ada minat pasti terhadap Mitch Hilgers. Namun dua klub itu akan kehilangan pemain pentingnya di lini pertahanan. Dengan demikian peluang untuk merekrut Mitch Hilgers semakin besar. Saat ini belum ada minat nyata pada Hilgers. Baik tersebut sebelumnya masuk radar PSV dan bukan tidak mungkin klub Eindhoven itu akan kembali ke Hilgers setelah musim ini, tulis Football Transfer. PSV akan mengucapkan selamat tinggal kepada Oliver Boskagli dan juga akan mencari bek yang bisa bermain di tengah kiri. Meskipun Hilgers berkaki kanan, ia dapat bermain di kaki kiri tanpa masalah, sambung tulisan tersebut. Mitch Hilgers nyatanya sejauh ini belum buka suara mengenai kemungkinan hengkang dari FC Twente. Sang ayah, Vincent Hilgers, mengungkapkan anaknya harus fokus lebih dulu menyelesaikan musim bersama dengan FC Twente. Biarkan berjalan dan lihat saja nanti.
FC Twente itu klub hebat dan Miss Hilgers sudah bermain di sana sejak lama. Jadi itu berjalan baik, kata Vincent Hilgers.